Kira-kira pernah gak sih kayaknya kamu merasa bahwa kamu tagihan scrolling TikTok terus-terusan? Atau mungkin habis main HP atau habis kerja kok jadi cepet banget capek ya? Kira-kira kenapa ya? Nah, di video kali ini kita akan bahas lebih dalam mengenai hal itu. Halo, kembali lagi bersama Diva. Saya merupakan psikolog dari Klik Psikolog. Kali ini kita akan membahas mengenai suatu hal yang mungkin seringkali kita temui di kehidupan sehari-hari. Kelelahan yang mungkin kamu rasakan itu mungkin saja disebut dengan kelelahan digital atau kamu mengalami yang namanya digital fatigue. Sebenarnya digital fatigue itu apa ya? Nah, digital fatigue atau kelelahan digital itu merupakan kelelahan yang terjadi baik secara fisik maupun mental akibat dari paparan digital yang berlebihan. Nah, ini termasuk mungkin rasa lelah kamu yang gak berkesudahan atau rasa stres juga yang mungkin kamu hadapi sehari-hari. Nah, kira-kira apa aja ya tanda-tandanya dari kelelahan digital atau digital fatigue itu? Yang paling pertama itu adalah brain fog. Teman-teman pernah tahu nggak istilah brain fog itu apa? Jadi, brain fog itu merupakan istilah non-medis yang menggambarkan bahwa adanya kabut di dalam otak kita. Jadi, rasanya kayak otak kita itu kayak di puncak ya, banyak kabutnya, nggak bisa kelihatan. Nah, itu maksudnya apa sih Kak? Jadi brain fog ini terjadi ketika kita mengalami penurunan kinerja pada otak kita maupun kinerja dalam diri kita. Misalnya, kita jadi kesulitan untuk fokus pada suatu tugas, atau kita lupa dengan hal-hal sederhana, misalnya nama orang atau tanggal lahir orang lain. Lalu kemudian kita juga jadi merasa cepat sekali lelah kita mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, selain brain fog yang mungkin kamu alami adalah kelelahan mental secara terus-menerus atau secara konsisten. Rasanya kayak kamu bangun tidur, tapi kok aku capek terus ya? Atau kok aku nggak ada semangat ya menjalani hari-hari? Jadi kelelahan mental secara terus-menerus bisa merupakan tanda kamu mengalami kelelahan digital. Nah, kalau secara fisik apa aja ya? Kalau secara fisik, yang paling pertama adalah adanya penurunan kualitas pada tidur kamu. Jadi entah itu tidurmu tidak berkualitas atau kamu kesulitan untuk tidur pada malam hari. Selain itu, kamu juga mungkin merasakan sakit kepala. Ini balik lagi ya, karena kamu banyak terpapar alat-alat digital. Jadi mungkin ada migrain di sehari-hari. Nah, terakhir secara fisik, kita jadi merasa lebih jompo ya. Jadi ada nggak nyaman di sendi atau otot-otot kita, karena balik lagi kita terlalu sering duduk berhadapan dengan layar komputer atau layar laptop kita. Terus kira-kira apa ya yang sebenarnya bisa menyebabkan kelelahan digital ini? Paling pertama adalah beban informasi yang mengalir terus-menerus. Seperti yang kita tahu, internet itu 24 jam non-stop selalu berputar dalam hidup kita. Akibatnya, kita jadi punya informasi yang mengalir terus-menerus tanpa kapan tahu harus berhenti. Jadinya, semua informasi masuk selalu kepada kita yang pada akhirnya kita jadi kesulitan untuk memfilter mana sebenarnya informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Selain itu juga, zaman sekarang smartphone itu selalu notifikasinya muncul dari berbagai aplikasi, sehingga kita jadi melihat terus-menerus notifikasi dari berbagai aplikasi yang datang terus-menerus selama 24 jam. Kemudian, lebih lanjut, kita juga jadi terpaksa harus multitasking. Pernah nggak teman-teman mungkin kerjain kerjaan, laporan, sambil di sebelahnya buka Twitter atau Instagram lewat website? Nah, itu juga yang membuat kita jadi kelelahan digital, yang harusnya kita fokus aja ngerjain laporan, tapi kita juga jadinya scrolling Twitter atau scrolling Instagram ya lewat website kita. Nah, yang kedua, ini mungkin lebih sering kita rasakan penyebabnya ketika masa kita COVID kemarin, yaitu adalah batas hidup dan kerja yang kabur. Sekarang sih sudah mulai ya beberapa itu, oke, kita WFO, kita work from office, tapi ada beberapa juga kantor yang akhirnya memperlakukan work from anywhere atau adanya policy atau kebijakan di mana work from home dalam beberapa hari di seminggu itu. Nah, pada dasarnya hal itu menyebabkan kaburnya batasan antara kerja dan ruang pribadi kita. Kita jadi selalu terhubung dengan orang-orang kantor kita, teman-teman kantor kita, atau mungkin karyawan-karyawan kita, yang pada akhirnya kita jadi harus mengerjakan pekerjaan di luar jam kerja. Selain itu juga karena kaburnya batas, kadang kita jadi bawa kerjaan kita ke rumah kan. Padahal kan di rumah kita harusnya menikmati waktu sama anggota keluarga kita, makan bersama
drama, atau pada akhirnya kita bisa jadi istirahat kan, leha-leha, santai, atau mungkin nonton drama kesukaan kita. Tapi jadinya kabur deh semua itu karena tidak ada batasan antara kerja dan rumah. Nah, yang ketiga adalah kurangnya literasi digital. Jadi kita mungkin seringkali membeli peralatan-peralatan laptop atau komputer yang canggih, tapi kita juga nggak tahu bagaimana cara mengatur atau bagaimana ya cara kita bisa meregulasi supaya alat elektronik kita bisa memberikan batasan. Dan kita juga seringkali memilih aplikasi yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga jadinya tidak digunakan secara tepat. Oke, kita kan tadi udah tahu ya tanda-tandanya apa, kemudian penyebabnya apa. Kemudian sebenarnya dampaknya apa sih kalau misalnya kita terus-menerus mengalami kelelahan digital? Yang paling pertama itu muncul mungkinnya adanya penurunan konsentrasi atau fokus ketika kita mengerjakan tugas. Lalu yang kedua, meningkatnya rasa stres kita. Lalu yang ketiga, ketika ini terus terjadi selama rentang waktu tertentu, kita mungkin saja mengalami burnout secara emosional atau kelelahan secara emosional dalam jangka panjang karena kita merasa lelah secara terus-menerus. Nah, kalau secara fisik, kita mungkin saja mengalami migrain atau vertigo dan juga kesulitan tidur atau yang seringkali disebut dengan insomnia. Nah, kalau begitu bagaimana ya caranya supaya kita bisa terhindar dari kelelahan digital ini? Solusinya yang paling pertama adalah menetapkan batasan. Jadi, kita bisa tetapkan batasan kira-kira kapan ya kita akan terakhir kali membalas chat-chat atau kapan ya terakhir kali kita akan membuka aplikasi-aplikasi atau media sosial tertentu. Lalu, paling mudah adalah gunakan fitur do not disturb-nya teman-teman nih, atau mode fokusnya teman-teman. Kemudian setelah udah mengaktifkan mode tersebut, ditaruh HP-nya, terus kita bisa melakukan kegiatan yang lain, misalnya memasak, membaca buku, atau mungkin journaling, atau mungkin menikmati waktu melukis. Nah, hal lain yang bisa teman-teman lakukan itu dengan melakukan digital detox. Maksudnya seperti apa sih? Hal ini biasanya dilakukan dengan cara kita diaktif untuk sementara akun-akun media sosial teman-teman, atau teman-teman juga bisa nih mulai kayaknya nggak diaktif account, tapi aku hapus sementara dulu aja deh aplikasi medsos-medsos yang ada di HP aku. Nah, itu disebut dengan digital detox supaya teman-teman bisa menjadi lebih mindful dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, hal yang bisa teman-teman lakukan adalah mengatur notifikasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya, aplikasi Instagram nggak perlu kita nyalakan notifikasinya, atau aplikasi Twitter juga tidak perlu kita nyalakan notifikasinya, tapi kita bisa menyalakan notifikasi untuk aplikasi-aplikasi yang penting saja. Misalnya seperti WhatsApp atau mungkin Line kalau teman-teman menggunakan lini komunikasi lain dalam berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, alat digital itu manusia yang menciptakan. Maka kita perlu juga yang mengambil alih kontrol. Coba berikan jeda sejenak memutus hubungan dengan alat digital kita. Karena kadang untuk benar-benar terkoneksi dengan diri kita maupun orang lain, kita perlu memutus hubungan.